Ampun. Diam. Gua tahu, lu bukan orang gila. Sekarang, sini lu. Sini. Sini, bangun. Gua nanya sama lu. Siapa yang nyuruh lu? Kamu itu adalah anak yang terkutuk. Sama seperti keluarga kamu. Keluarga Saputra. Dan kalian adalah iblis busuk yang ada di neraka. Kamu tuh bodoh sekali ya. Bodoh sekali. Gak pernah pintar kamu. Apakah sudah bilang sama kamu? Kalau ada ancaman kepada keluarga kita, bereskan, bereskan. Tapi kamu gak pernah lakukan itu. Dan sekarang, kejadian lagi. Kamu tuh selalu mengecewakan Papa. Sama suami kamu. Selalu mengecewakan Papa. Sekarang Papa punya tugas buat kamu. Ini tugas ringan. Tugas kamu sekarang adalah lakukan sesuatu untuk Nadia. Pokoknya Papa tidak mau kehilangan Pak Encep dan investasinya. Tapi Papa juga tidak mau kehilangan investasi dari Natasha. Terserah kamu bagaimana caranya. Kamu mengerti? Kerjakan. Sekarang ini hanya Aldo yang bisa aku andalkan. Satu nama. Gue minta satu nama. Siapa tuan yang nyuruh lu buat menyerang keluarga Saputra? Siapa? Kasih tau gua. Yang nyuruh saya Siapa? adalah keadilan dan kebenaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan Aldo, itu siapa lagi yang dia siksa? Tadi lu bilang apa? Lu bilang apa? Keadilan dan kebenaran. Ya. Saya akan kasih tahu. Yang juru saya adalah penguasa kota ini. Gue harus cari cara buat nolongin orang itu. Dan Evan, itu ada bapak-bapak tua lagi diajar sama Dan Aldo. Cepetan, kasihan. Ya Allah. Aldo! Cukup Aldo! Dia sudah terbalik lemas dan hampir mati. Dia telah menyerang keluarga Saputra. Dan sekarang lu nyuruh gue buat berhenti. Gila. Dasar pahlawan kampung. Mau lu apa sih? Hah? Lepasin bapak itu. Aku tahu kamu sadis. Tapi kali ini kamu keterlaluan. Evan, ini urusan gua. Gua gak ngerti deh. Kemarin lu belain orang kampung yang miskin, sekarang lu belain orang gila. Apa lu gak tahu? Mereka semua itu telah melawan keluarga Saputra. Dan lu merelakan untuk membela mereka semua. Dan sekarang lu melawan saudara kandung lu sendiri. Gua gak ngerti. Gua gak ngerti mau lu apa. Kalau emang itu mau lu, lawan gua. Dasar anak manja, anak sadis. Apa kerjaan kamu selain menyiksa orang? Hei Evan, Aldo Saputra jauh lebih terhormat. Karena gua membela keluarga Saputra. Sedangkan lu pergi dari rumah. Lu membela orang-orang yang belum tentu lu kenal. Dasar pembela kelas bawah, laki-laki pecundang. Itu yang terhormat. Itu yang terhormat dari kamu.
menyiksa orang-orang yang lemah. Gua bukan menyiksa orang yang lemah, tapi gua menyiksa orang yang menyerang keluarga Saputra. Ayah. Bangun. Jangan ikut campur. Saya dibayar untuk melindungi Pak Aldo. Jadi saya berhak untuk ikut campur. Saya bilang, jangan ikut campur. Mundur. Itu kan Aldo Saputra yang bakal lumbung padi kita. Serang dia! Erik! Bawa saya pulang. Pak, bangun Pak. Aldo! Jangan pernah ganggu orang-orang lemah. Pak Aldo. Masuk, Pak. Ya, masuk. Terima kasih Tuhan sudah mengirim Revan untuk menolong Om Firman. Mungkin kalau Revan nggak nolong Om Firman, Aldo udah bunuh Om Firman. Dan aku nggak akan pernah tahu Mama ada di mana. Kamu memang baik, Van. Si Revan itu benar-benar keterlaluan ya. Masa dia bisa bikin kamu jadi seperti ini sih? Ma, sebenarnya orang-orangan sawah itu yang berhasil menyuci otak Natasha. Natasha itu sebenarnya nggak salah. Buktinya, asalkan Mama tahu, tadi pagi Revan itu ada di rumah Natasha. Jadi terbukti kan? Oh. Si Revan emang harus dikasih pelajaran. Dia udah bener-bener bikin masalah besar dalam keluarga besar kita. Mas Lukman, lihat nih. Kamu lihat gak? Aldo sampai babak belur begini, Mas. Kamu tahu kenapa? Nggak tahu kan? Karena kamu memang nggak pernah ada setiap keluarga ini butuhin. Sekarang juga nggak ada kan? Mas Lukman. Aduh. Maaf. Aduh. Maaf, Dok. Mama gimana sih? Maaf ya, Dok. Den, Bibi bantuin kasih salep ya. Iya, Bi. Bagian lengannya aja. Iya, ya. Biar cepet Iya. sembuh luka-lukanya. Iya. Ya Allah. Denaldo tuh jahat sekali. Sampai nyakitin Bapak semalam ini. Dan Revan inget kan? Dan Aldo itu dari kecil selalu dimanjakan sama Mama Prita. Akibatnya kayak gini. Kalau dia punya kesalahan, orang lain yang jadi korban. Pak, tahan sebentar ya. Ini akan perih, tapi sebentar kok. Yang penting luka-lukanya nggak terinfeksi. Ya, sebentar. Udah, Den? Udah. Nah, sekarang kasih salep dulu ya. Pelan-pelan kok. Pelan-pelan.
Di sini nggak akan ada yang nyakitin Bapak. Ya, duduk lagi bang, duduk lagi. Ya. Ya, pelan-pelan. Revan, kamu masih tetap baik seperti dulu. Natasha? Kamu dari mana? Tadi kebetulan aku lewat sini, terus aku pikir ya udah dia mampir aja. Ya hitung-hitung sekalian bales kunjungan kamu waktu itu ke rumah. Bi, tapi maaf aku cuma bisa bawa ini. Nggak apa-apa Mbak Natasha, terima kasih ya. Bibi bikinin kopi dulu ya. Kasih ya, Bi. Silakan. Ya. Bi Dewi yang cerita sama aku. Katanya ada seorang bapak yang disiksa di hutan, terus dibawa ke sini. Lukanya parah ya? Ya lumayan. Berita buruk cepat banget menyebar di kota ini. Nat, kamu duduk sini dulu aja. Aku cuci tangan ya. Om, aku turut prihatin ya atas apa yang terjadi sama Om. Tapi sekarang keadaan Om baik-baik aja kan? Bi, biar aku aja. Om, nggak usah sedih lagi ya. Ini sekarang Om Firman ada di tempat yang tepat. Revan nggak akan ngebiarin siapapun nyakitin Om. Ini kopinya. Nat, sebenarnya aku masih penasaran. Kenapa kamu milih kota ini dan bisnis sama keluarga Saputra? Kamu lihat sendiri kan, apa yang dilakukan sama Aldo. Nat, mereka itu sangat kejam. Ya, saran aku sih, sebaiknya kamu tinggalin kota ini sebelum kamu benar-benar jatuh ke dalam jebakan keluarga Saputra. Aku kan pernah cerita sama kamu. Aku itu di sini cuma ngelanjutin bisnis mamaku, dan aku gak akan pernah berhenti di tengah jalan. Mama selalu mengajarkan aku harus bisa menyelesaikan apapun tantangannya, apapun yang terjadi. Dan Revan, maaf, tadi gini, Bibi sudah cek ke warga minta tolong supaya nyiapin sembako sama nasi boxnya. Dan Revan mau cek dulu nggak? Makasih ya, Bi, udah ngingetin. Nanti aku cek ya. Oh, Di, maaf. Sembako sama nasi box buat siapa ya? Oh, gini Mbak Natasha, tiap bulan Den Rewan ini selalu memberikan sembako untuk warga di sini, Nak. Kasihan kan di sini banyak sekali yang sudah tua dan nggak kerja, ya kan Den? Nggak usah ngomongin itu, Bi. Ya, kalau gitu, Bi, Nat, aku berangkat dulu ya. Yuk. Hati-hati ya, Den. Jadi bakal ada pembagian nasi bungkus juga.